Hai, saya Rizky Agustiawan, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi D3 Manajemen Informatika. Salam Informatika. Halo, kali ini saya akan membahas paket tracer configuring multi-area OSPF v2. Kita langsung saja ke background-nya. In this activity, you will configure multi-area OSPF v2. The network is already connected and interface are configured with IPv4 addressing. Your job is to enable multi-area OSPF v2, verify connectivity, and examine the operation of multi-area OSPF v2. Part 1. Configure OSPF v2. Step 1. Configure OSPF v2 on R1. Configure OSPF v2 on R1 with a process ID of 1 and a router ID of 1.1.1.1. Kita langsung masuk saja ke R1. Kita akan masukkan perintah enable configure terminal, lalu router OSPF 1. Kita masukkan router ID-nya. Router ID 1.1.1.1. Selanjutnya, step 2. Advertise its directly connected network in OSPF v2 on R1. Configure its network in OSPF v2 assist area according to the addressing table. Kita akan ketikkan perintah ininya, memasukkan networknya. Network 10.1.1.0 spasi 0.0.0.255 area 1. Selanjutnya kita masukkan yang kedua, network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 1. Lalu kita masukkan lagi network 192 titik 168 titik 10 titik 0 spasi 0.0.0.3 area 0. Selanjutnya step 3. Configure OSPF v2 on R2 and R3. Repeat the step above for R2 and R3 using router ID 2.2.2.2 dan 3.3.3.3 respectively. Kita masuk ke R2. Kita ketikkan perintah enable configure terminal, masuk ke router OSPF 1. Lalu kita masukkan router ID 2.2.2.2
Lalu kita masukkan network 10.2.1.0 dengan wildcardnya 0.0.0.255 dengan area 0. Selanjutnya network 192.168.10.0 dengan wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Selanjutnya network 192.168.10.4 wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Yap. Lalu kita masuk ke R3. Enable configure terminal. Masuk ke router OSPF 1. Masukkan router ID 3.3.3.3 dan kita masukkan networknya 192.168.168.168.2.0 dengan wildcardnya 0.0.0.255 area 2. Selanjutnya network 192.168.1.0 dengan wildcardnya 0.0.0.255 area 2. Setelah itu kita masukkan network 192.168.10.4 dengan wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Setelah itu kita masuk ke part 2, Verify and Examine Multi-Area OSPF v2. Step 1. Verify connectivity to each of the OSPF v2 area. From error 1, ping each of the following remote device in area 0 and area 2. 192.168.1.2 dan 192.168.2.2 dan terakhir 10.2.1.2. Kita buka R1. Sebelumnya kita set dulu konfigurasi kita. Write memory. Yang R2 juga ya. And write memory. Lalu ke R3. And write memory. Setelah itu kita ke R1 dan kita akan ping IP-nya. Ping 192.168.1.2. Berhasil, sukses.
Selanjutnya kita ping 192.168.2.2. Sukses juga. Terakhir kita ping 10.2.1.2. Berhasil juga. Selanjutnya kita masuk ke step 2. Use show command to examine the current of OSPF v2 operation. Use the following command to gather information about the OSPF multi-area implementation. Kita gunakan perintah show IP protocol. Ini dia informasinya. Setelah itu kita command show IP root OSPF diawali dengan huruf O. Lalu kita masuk ke show IP OSPF database. Ini dia. Setelah itu kita masuk ke show IP OSPF interface. Dan inilah hasilnya interface-nya. Setelah itu kita masuk ke terakhir show IP OSPF neighbor. Selanjutnya reflection question. Which the routers are internal router? Internal router adalah R2. Lalu which router are backbone router? Semua routernya adalah backbone. Pertanyaan selanjutnya, which router are area border router? Area border router adalah R1 dan R3. Lalu adalah which router are autonomous system router? Semuanya diaktifkan oleh interface router connect with OSPF area. Yang kelima, which router are generation type 1 LSAS? Semua router ini menggunakan tipe 1 LSAS. Which router are generating type 2 LSAS? Router yang menggunakan tipe 2 adalah hidden router, yaitu yang memiliki ID 4.4.4.4, lalu 5.5.5.5, lalu 6.6.6.6, setelah itu yang terakhir 9.9.9. Pertanyaan nomor 7. Which router are generating type 3 LSEA? Jawabannya adalah R1 dan R3. Yang ke-8 adalah which router are generating type 4 dan 5 LSEA? Di dalam sini tidak ada router yang menggunakan tipe 4 dan 5 LSEA karena kita tidak menggunakan ASPR networknya. Lalu yang ke-9, how many inter-area router does each router have? R1 dan R3 mempunyai 2 IIS dan R2 mempunyai 4 IIS. Yang 10, why would 3 usually be an ASBR in the type network? ASBR digunakan untuk mengkonekkan routing external domain. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.